Hai meme maksimalis, selamat datang di channel yang membahas kripto kategori meme. Di video kedua dari Boys Club series, kali ini kita akan membahas karakter kedua dari komik Boys Club. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, ada beberapa pertanyaan mengenai kenapa sih narasi yang dipilih adalah Boys Club. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya ingin sedikit membahas bulan di tahun 2020-2021. Waktu di mana Doge menjadi koin yang nggak sekedar viral, tapi juga parabolik waktu itu. Yang kemudian diikuti dengan Shiba Inu, Floki, dan juga Baby Doge. Perspektif saya waktu itu Doge beserta derivatifnya benar-benar mendominasi market kripto di sektor meme. Nah, di masa penantian bulan kali ini saya melihat meme yang paling bersinar adalah PP. Untuk sementara ini ya, jika mengaca dari bulan lalu, harusnya derivatifnya PP mengekor. Tapi setelah melakukan observasi dari derivatifnya PP, kok PP naik, koin-koin kodok nggak ikut naik. Lalu saya mulai observasi marketnya Brad dan juga Andy. Nah, kebetulan Andy ini pergerakannya benar-benar mengikuti pergerakannya PP. Jadi saat PP naik, Andy pun juga ikut naik. PP ngepam, Andy malah ngepamnya lebih tinggi. PP koreksi, Andy juga koreksi. Jadi benar-benar mengikuti. Nah, karena alasan inilah saya berspekulasi bahwa ada kemungkinan jika PP parabolik nantinya, Brad dan Andy akan mengekor kesuksesannya. Semoga ya, ini hanya analisa pribadi. Dan secara kebetulan, kontrak addressnya PP dan juga Andy itu berurutan. Kontrak addressnya PP itu dimulai dari 0x69. Sedangkan Andy itu 0x68. Kebetulan ya, ini cuma kebetulan aja. Tapi yang sejauh yang saya tahu, kontrak address itu auto generated. Jadi auto generated itu di saat developer itu deploy smart contract harus terus kontrak address itu dia akan mengikuti dengan sendirinya. Jadi entah itu kebetulan atau dibikin saya nggak tahu juga. Um, di saat video ini dibuat, Andy itu sudah mengalami kenaikan 23%. Ini sudah mulai menurun ya dari tadi pagi, soalnya tadi pagi sampai sore itu dia mengalami pump sampai dia bikin all time high baru. Nah, all time high-nya kita bisa lihat kan ini masih di Mei 27 8 jam yang lalu. All time high-nya di 0,00017442 dolar. Nah, sekarang harganya sudah turun di 0,00011491. Kita lihat marketnya dulu. Kita perlu lihat ini sih nggak sih? Oh ya, kita lihat koinnya ya. Circulating supply-nya itu 1 triliun. Nah, kalau kita melihat harga ND itu terkesan lebih mahal dari PP emang. Cuman di dunia kripto kita nggak bisa menjadikan harga itu sebuah patokan, tuh nggak bisa, karena harga itu dipengaruhi oleh circulating supply. Jadi semakin circulating supply-nya semakin sedikit, harganya akan semakin berkesan mahal. Sorry. Dan semakin supply-nya semakin besar, harganya akan berkesan sangat-sangat murah, meskipun market cap-nya itu besar. Kayak PP misalkan. PP itu kan sekarang market cap-nya ada di 7 billion ya. 7 billion dolar itu untuk ukuran meme kan besar banget. Sekarang dia udah jauh di atasnya Wave, di atasnya Bong. Bahkan market cap-nya Wave sama Bong itu udah setengahnya doang, udah 50%-nya dari market cap-nya PP. Tapi market cap-nya PP itu masih di bawahnya Shiba ya, masih mungkin
Sebentar lagi ngeflip Shiba mungkin. Oke. Kita lihat data on chain, cuman ini aja sekedar seperti yang kemarin lah, biar kita tahu pembagian holdersnya itu. Oh ya, seperti yang saya jelaskan kemarin, holders nggak bisa dijadikan patokan ini harganya. Oh, kalau holdersnya semakin banyak harganya akan semakin mahal. Nggak bisa seperti itu, brother. Karena begini, saya bisa kok, katakanlah saya beli menggunakan di decentralized exchange nih ya. Saya beli katakanlah 1 juta koin ND. Terus saya bikin wallet address yang baru nih. Saya bikin wallet address katakanlah 10. Setiap satu wallet addressnya itu saya kirim 100 100. Jadi ada 10 wallet address yang isinya itu 100 koin 100 koin. Nah, itu pasti holdersnya jadi kelihatan nambah gitu. Sedangkan itu nggak mempengaruhi harga. Jadi kalau holders sedikit banyak itu nggak bisa kita menjadikan itu patokan. Ini koinnya itu akan bakalan mau berkembang dengan baik nih, atau apa, ini harganya bakal mahal. Itu nggak bisa kayak gitu. That's not how it works. Kita lihat dulu kontraknya sudah di renounce apa belum. Nah, kontraknya udah di renounce ya, berarti developer sudah lepas tangan. Jadi mungkin di sini developer masih cuman sekedar ini aja ya, continue marketing aja sih. Saya lihat di ini holdersnya, saya udah sebelum ini saya sudah ngecek dulu kan. Saya ngecek nggak ada dead wallet, itu nggak ada burning address, nggak ada. Jadi kemungkinan besar nggak ada token burn, karena mungkin ini ya, asumsi saya karena mungkin supply-nya yang itu yang sangat sedikit. Maksudnya 1 triliun itu kan sedikit untuk ukuran koin micin. Persentase wallet terbesar itu cuma 2,6% dan selebihnya cuma 2%, 1,5%, sedikit lah. Karena ini, oh ya, jadi saya karena koin baru ya, jadi mungkin ini masih apa namanya, all time low-nya nih kita lihat nih. All time low-nya itu April tanggal 1 di 2024. Berarti di saat ini kan kita bisa lihat nih. Nah, di sini nih, berarti di sini itu berarti kan 2 bulan lalu kan. 2 bulan yang lalu, jadi apa namanya, ini koinnya masih baru, sangat-sangat baru. Dan kalau koin baru begini biasanya itu liquidity-nya pun juga masih sangat kecil. Nah, untuk sementara kita tidak bisa berbicara banyak tentang marketnya Andy. Oh ya, kita cek dulu nih, dia udah listing di mana aja. Oke, dia udah ada terlisting di ini Gate.io, MXC, PingX, CoinW, CoinX, Bitmart, Femex, Galaxy. Wah, ini untuk ukuran koin yang baru 2 bulan bagus ini. Koinnya udah listing di banyak exchange. Apalagi kedepannya kalau seumpamanya dia listing di exchange-exchange besar kan. Kalau ini yang termasuk top 10 exchange itu baru Gate.io sama MXC sama CoinX. Bitmart sekarang udah nggak termasuk sih, udah turun, udah ini ya, udah turun pamor dia. Nah, apalagi kalau listing di Binance, can you imagine gitu? Maksudnya dia market cap-nya sekarang masih 147,9 juta loh. Sekarang kalau dia naik ke 1,4 billion aja itu udah 10x. Dari 100 juta sampai 1 miliar itu lebih gampang loh daripada 1 miliar ke 4 miliar. Wah, potensinya ya, jadi inilah yang kenapa saya pengen membahas Andy, karena potensinya bagus gitu. Jadi untuk kedepannya itu bagus, dan proyeknya pun masih berjalan meskipun cuma koin meme.
Komunitasnya memang belum terlalu besar sih, cuman udah ini bagus gitu. Nah, sekarang kita ini ya proyeksikan harganya ya. Sebelum kita memproyeksikan harganya, saya pengen kalian benar-benar paham dulu nih. Eh, kita nggak bisa memproyeksikan harga atau memprediksi harga itu eh, hanya berandai-andai dan berfantasi, nggak bisa. Karena takutnya gini, ini itu adalah koin meme. Koin meme itu eh, seperti yang banyak orang bilang, koin meme itu nggak ada value-nya, nggak ada project nyata. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Kenapa saya lebih memilih meme? Karena capital gain-nya itu paling besar di meme. Soalnya di bull run itu di kuartal satu kemarin itu sudah data di CoinGecko menunjukkan bahwa narasi yang paling profitable itu adalah meme. Jadi itulah kenapa di bull run kali ini itu saya all in-nya ke meme. Karena ya banyak alasan lah. Salah satunya itu yang paling utama cuannya gitu loh. Selama kita hold-nya itu di bull run market aman lah. Karena di bull run itu semuanya naik gitu loh. Jadi kalau semuanya naik kenapa nggak cari yang cuan yang lebih banyak gitu loh. Kalau saya sih sudut pandangnya seperti itu ya. Jadi kalau eh, untuk sementara di bulan ini saya mengesampingkan dulu koin-koin fundamental ya. Maksudnya yang punya project nyata, yang punya network sendiri, layer satu, layer 2 kayak gitu. Nanti aja kalau setelah bulan. Jadi saya itu pengen kalian itu memahami dulu nih proyeksi harga itu didapat dari mana atau hanya berandai-andai karena kalau nanti kita itu melepas barangnya itu lepas sesudah bulan takutnya malah nyangkut gitu loh karena koin meme tuh nggak bisa kita hold lama-lama projectnya nggak ada gitu loh jadi kita harus menggunakan kesempatan we have to know when we get in and when we get out. Ya, jadi kita harus tahu dulu kapan kita masuk, kapan kita keluar. Selama kita bisa melakukan itu, saya yakin kita masuk BEM itu profitable banget gitu loh. Nah, sekarang saya di saat saya bikin proyeksi harga ini, matriks dari market cap ini itu Ethereum itu berada di 472 billion market cap ya. Nah, PP ini sekarang kan di 7 billion market cap. Nah, 7 billion market cap itu ternyata cuman 1,48 persennya market cap Ethereum loh. Cuman 1,48 men. Nah, ND market capnya itu masih 142. Ini saya tadi pas bikin. Uh, jadi mungkin pas waktu kita tadi ngecek marketnya kan udah ada kenaikan ya. Ini 2% dari market cap-nya PP. Jadi saya ulangi lagi ya. Market cap PP ini 7 billion market cap itu 2% dari market cap-nya Ethereum. Nah, 142 juta ini adalah 2% dari market cap-nya PP. Paham dulu ya. Jadi kita harus tahu dulu asal-asalnya kenapa sih saya memproyeksikan harganya seperti itu. Nah, asalnya itu matriksnya dari sini nih itu. Jadi kita mesti tahu asalnya dulu, baru kita tahu dia akan kemana arahnya itu. Nah, ini proyeksi harganya. Tadi itu kan 2%. Nah, ini saya salah ketik nih 2,3%. Jadi 2%-nya itu 600 juta 300 ribu ya. Ketemunya harga untuk NDI itu di 0,006 9 atau 9,63 rupiah dengan capital gain untuk sementara ini di market cap-nya sekarang sampai menuju market cap 600 juta itu 3,75 kali atau 375% secara persentase. Nah, yang kedua level yang kedua ini 1 billion market cap, 1 billion market cap itu ketemunya di harga 0,001 rupiah atau 1605 0,001 dolar. Nah, ini salah ketik lagi saya nih. Dan ini 1605 rupiah.
dengan capital gain 6,25 kali atau 625%. Di level yang ketiga itu 1, kok 1 miliar 992.849.260. Nah, itu ketemunya harga di 0,0193 dolar dan 30,97 rupiah, atau dengan capital gainnya itu 12,45 kali atau 1245%. Ini saya melihatnya, kita melihatnya begini dulu ya, karena kita kan nggak tahu ke depannya itu nanti bagaimana. Untuk saat ini kan saya masih melihat narasinya itu masih PP. Jadi yang performanya yang benar-benar outperform semua koin meme itu sekarang baru PP gitu. Jadi PP baru banyak sorotan. Jadi banyak orang yang mencari what is the next PP gitu. Jadi gitu. Nah, saya uh, berspekulasi kalau barangkali Andy besok bisa menjadi the next PP. Mungkin Andy bisa juga Brad kan gitu. Nah, sekian dulu video kali ini. Nanti di video Boys Club Series yang ketiga saya akan membahas soal Brad dan juga potensi kenaikannya dan juga proyeksi harganya. Nah, Brad ini akan benar-benar sangat-sangat menarik. Ya, ketemu lagi di lain kesempatan. Sekali lagi, ini bukan nasihat keuangan. Jadi jangan dijadikan sebuah acuan di mana kalian memilih aset atau menjualnya. Jadi kalian harus melakukan riset mandiri untuk segala sesuatunya. Apapun yang kalian lakukan di market, di mana di saat kalian membeli atau menjual, tangan kalianlah yang memencet tombol buy and sell. Jadi lebih bijak dan dewasa. Maksudnya dewasa, kita harus bisa fair. Di saat profit, diem aja. Kalau loss ya harus diem aja, jangan nyalain orang kan gitu. Kalau soalnya kan kalau profit nggak ada juga yang minta gitu kan. Jadi kalau loss ya jangan nyalain orang gitu. Jangan nyalain influencer ini, influencer itu. Atau oh saya dikasih tahu ini, kasih tahu. Come on man, dan kayak anak kecil lah. Gitu. Maksudnya kita kan udah besar, jadi nggak bisa menyalah-nyalahkan orang itu kan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya di Boys Club series yang ketiga. Kita akan membahas Brad, coin number one on base chain. Okay. See you guys.